Ketua PPIH Arab Saudi, Pak Arsad dan Pak Haryanto. Mungkin bagi teman-teman yang mau bertanya tentang gimana kondisi perhajian saat ini, kondisi jamaah, kapan terakhir closing date, mungkin bisa silakan ditanya. Ya, Pak, hari ini adalah hari terakhir pergerakan jamaah dari Madinah ke Mekah. Juga tadi ya disampaikan Pak Haryanto, ada berapa persen dari jamaah yang sudah masuk ke tanah suci. Bisa dijelaskan Pak penyelenggaraan haji sampai hari ini Pak Arsad mungkin? Ya, terima kasih. Sampai hari ini kaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji jamaah tahun 2022, alhamdulillah berjalan lancar, bagus dan baik ya. Jadi baik jamaah haji yang di Madinah ya, kemudian di Mekah, kemudian juga pelayanan kedatangan di bandara, tidak ada permasalahan yang muncul. Kalaupun ada permasalahan, saya kira para petugas dengan sigap langsung memberikan solusi ya. Seperti di Madinah ketika muncul permasalahan kaitan dengan akomodasi, petugas kita langsung datang ke hotel-hotel yang di situ ada permasalahan, dan kita juga langsung melakukan komunikasi dengan instansi resmi Arab Saudi, baik Kementerian Haji ataupun Baladiyah, untuk memintakan kaitan dengan penjelasan ya. Adapun kaitan dengan pelayanan catering di Madinah, kita juga ketika ada foto berkembang di media sosial kaitan dengan menu jamaah yang dirasa sangat minimalis, kita langsung cek ya, ternyata itu emang terjadi, cuma sangat kasuistik sekali ya. Di saat bersamaan kami juga langsung panggil penyedia layanannya, kemudian kami tanyakan kaitan dengan apa maksud dari tujuan hal itu ya. Ternyata mereka ada kelalaian di petugas mereka ya, dan kita langsung tegaskan gitu bahwa kita serius, kita berkomitmen bahwa kita ingin memberikan pelayanan terbaik kaitan dengan pelayanan catering kepada jamaah haji ya. Kami juga langsung undang seluruh penyedia layanan catering di Madinah. Kami tegaskan bahwa pemerintah Indonesia ya berkomitmen ya untuk tahun 2022 ini memberikan pelayanan lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Apalagi kita tahu di tahun 2022 ini ya ada peningkatan layanan yang sebelumnya jamaah haji hanya menerima layanan catering 2 kali ya, yaitu makan siang dengan makan malam. Di tahun 2022 ini kita tambah ya menjadi 3 kali. Jadi sarapan kita berikan kepada jamaah haji ya, dan alhamdulillah respon para jamaah haji senang sekali ya. Indikatornya kami melihat di beberapa hotel tempat jamaah haji tinggal, mereka dari setelah sholat subuh itu sudah berkumpul gitu di tempat-tempat layanan catering untuk mendapatkan konsumsi. Dan ini saya kira bagus sekali, karena jamaah otomatis tidak lagi memikirkan kaitan dengan makanan, khususnya sarapan pagi, mencari keluar ya. Dan ini kan salah satu tujuan kita bagaimana supaya membuat jamaah nyaman. Jadi mereka lebih konsentrasi untuk melaksanakan ibadah, baik ibadah umroh, ibadah sunnah, ataupun ibadah haji ya. Dan di Mekah saya kira sama ya, layanan-layanan kaitan dengan layanan utama kepada jamaah haji berjalan dengan baik ya. Layanan catering juga baik, akomodasi juga baik ya, kemudian juga layanan transportasi. Mungkin kemarin yang sempat ramai itu kaitan dengan layanan transportasi. Jadi petugas kita itu mendapatkan tugas tambahan, khususnya di Mahbasul Jin ya, tempat konsentrasi jamaah haji kita. Jadi yang dahulu jamaah itu untuk mencapai akses sholawat atau bis shuttle ke Masjidil Haram itu melalui terowongan, karena sedang ada perbaikan, maka mereka melintas jalanan umum, jalanan raya yang cukup ramai ya, dan itu menjadi tambahan tersendiri buat petugas transportasi untuk bagaimana menyeberangkan jamaah bisa sampai ke akses mereka naik bis salawat ya. Di samping itu juga kami melakukan komunikasi juga dengan pihak kepolisian Arab Saudi, karena tahu Bapak Ibu sekalian bahwa
transportasi atau kendaraan di sini kan sangat cepat sekali ya. Jadi itu juga yang menjadi kekhawatiran kami. Akhirnya polisi Arab Saudi sudah memasang ya drum ya yang memperlambat akses kendaraan-kendaraan ketika mereka memasuki wilayah Mahbasul Jin atau sebelum masuk ke terowongan, dan ini lumayan sangat membantu jamaah haji kita ketika mereka menyeberang ya. Yang lainnya saya kira kaitan dengan bandara ya nanti mungkin akan dijelaskan secara detail oleh Pak Haryanto ya. Secara umum bandara pun berjalan dengan bagus dan baik ya. Jadi saya tidak melihat kasus-kasus kaitan dengan jamaah membawa barang yang terlarang ya. Kalaupun ada, emang lebih karena mereka membawa barang itu dalam jumlah yang banyak, sehingga ini kan menimbulkan semacam pertanyaan dari petugas custom bea cukai Arab Saudi. Walaupun setelah diberikan penjelasan secara detail oleh pihak petugas, dan alhamdulillah para petugas dari bea cukai bisa memahami kondisi tersebut ya. Kemudian kalau paspor, dan ini kami melihat nih ya, di layanan paspor kaitan dengan pemindaian yang gagal ya, di Madinah luar biasa. Saudi melakukan inovasi pelayanan. Mereka mengutus petugas imigrasi dengan mobile unit yang tidak mengharuskan jamaah untuk kembali ke bandara hanya untuk memindai. Jadi pemindaian bisa dilakukan di hotel-hotel jamaah tempat tinggal, dan ini baru ya, ini baru. Periode sebelumnya tidak. Periode sebelumnya jamaah yang gagal pindai itu kita jadwalkan dan kita bawa jamaah tersebut ke bandara. Nah, untuk tahun ini relatif pekerjaan tersebut tidak dilakukan oleh pihak Arab Saudi. Kita apresiasi lah apa yang dilakukan oleh Arab Saudi ya. Kemudian mungkin yang terakhir, kami juga sudah melakukan survei kaitan dengan pelayanan Armuzna ya, dan yang mungkin dalam waktu 1 mingguan lagi kita bukan 1 mingguan, sekitar 12 atau 13 hari lagi kita akan melaksanakan wukuf di Arafah ya. Hasil kunjungan kemarin ke Arafah, Musdalifah dan Mina, kami melihat persiapan kaitan dengan pelayanan di Armuzna jauh lebih cepat. Di hari yang sama di beberapa tahun yang lalu gitu ya, tenda-tenda belum terpasang. Tapi kemarin tenda-tenda ya di Arafah itu sudah terpasang, instalasi sudah terpasang. Tinggal mereka melakukan uji coba listrik saja ya. Kemudian juga beberapa AC yang yang dalam AC yang cukup besar ya, itu juga sudah dipasang. Bahkan untuk AC untuk tahun ini juga mengalami peningkatan. Dulu hanya dipasang 4, sekarang dipasang di dalam setiap tenda itu menjadi 6 ya. Kemudian tenda yang dahulu satu maktab ditempati 2.900 sampai 3.000 orang, sekarang berkurang karena setiap maktab hanya ditempati oleh 2.100. Sehingga space per individu jamaah yang tadinya di Arafah 1,2 meter persegi, sekarang lebih luas menjadi 1,6 meter persegi. Demikian pula di Mina. Di Mina dulu kita jamaah haji kita itu sempit ya, saling ketika kondisi normal 0,9 meter persegi. Kemarin kami mendapatkan penjelasan dari Ketua Grup Layanan Haji Indonesia, Mr. Walid Rashidi, bahwa untuk space per individu 1,6 meter persegi. Luar biasa ini. Jadi jamaah haji tahun ini untuk pelayanan di Armuzna cukup sangat-sangat bagus ya. Belum lagi nanti ditambah dengan toilet. Toilet kan ini menjadi satu permasalahan tersendiri setiap tahun ketika di Mina ya, antri yang sangat panjang, kemudian toilet yang sudah bertahun-tahun ya, yang bentuknya seperti itulah. Tahun ini kami melihat langsung kemarin toilet yang dibangun di Mina sangat-sangat bagus. Saya bilang ini modernisasi toilet untuk jamaah ya, yang dulu untuk buang air besar itu kondisinya ya seperti itulah ya, dari plastik yang emang bagi sebagian jamaah yang tinggal di perkotaan mungkin agak risih gitu ya. Tapi sekarang dengan porselen, bahkan ada pilihan jamaah bisa untuk di toilet itu duduk, kemudian yang jongkok udah jelas. Dan penambahan
penambahan toilet lumayan cukup banyak ya. Kemudian plus ada toilet portable. Ya bagi laki-laki mungkin toilet portable juga menjadi salah satu pilihan untuk mereka yang ingin buang hajat ketika berada di Mina ya. Secara umum persiapan untuk Armusna di tahun 2022 ini jauh lebih siap, jauh lebih bagus, jauh lebih nyaman untuk para jamaah haji. Saya kira itu mungkin. Berapa persen kira-kira secara persiapannya sudah? Oh, persiapan Armusna saya katakan sudah 80%-an lebih. 80%-an lebih, tinggal mungkin untuk sarana pendukung ya, kayak untuk dapur, kemudian karpet, kemudian untuk kasur tipis dengan bantal itu kan emang tidak bisa juga disimpan lama karena angin, debu dan lain-lainnya ya. Khawatirnya nanti kotor gitu ya. Tapi itu saya kira untuk mobilisasi itu tidak butuh waktu begitu lama. Artinya 2-3 hari sebelum ini saya kira itu bisa bisa siap ya. Nanti kunjungan kita pada saat di tanggal 5 setelah closing date kita akan coba kunjungi ke sana dan kita lihat progresnya bagaimana ya. Saya kira secara umum sudah dalam kondisi siap. Himbauan Bapak untuk jamaah karena sekarang sudah terpusat di Mekah. Dalam kondisi seperti ini, himbauan kepada jamaah sebaiknya seperti apa Bapak? Pertama gini, kita tahu tanggal 27 ini kan untuk Madinah sudah terakhir ya, keberangkatan dari Madinah ke Mekah ya. Tinggal mungkin menunggu sisa kloter sekitar 20 ribuan dari tanah air akan terbang melalui bandara Jeddah ya, kemudian akan langsung ke Mekah. Artinya konsentrasi massa saat ini akan terpusat di kota Mekah. Ya, terjadi konsentrasi massa. Nah, potensi permasalahan yang muncul pertama mungkin kaitan dengan ya jelaslah ketika jamaah banyak, potensi orang bukan hilang sih, kesasar akan besar ya. Kami lakukan penguatan di sektor khusus, penambahan personel. Jadi petugas tambahan yang dikirim, salah satu tugas mereka adalah memperkuat sektor khusus ya. Kemarin kami dapat laporan bahwa per sip itu sampai 40 petugas, dan ini luar biasa. Di tahun sebelumnya tidak sampai itu. Tahun sebelumnya mungkin sekitar 16, paling banyak sekitar 18 atau 20. Sekarang 40 per sip. Artinya kalau 2 sip itu sekitar 80. Ini upaya kita maksimal bagaimana supaya pelayanan di sekitar Masjidil Haram yang notabene pusat kegiatan ibadah, orang selesai sholat kemudian kesasar atau apa, ini mudah-mudahan bisa diminimalisir ya. Kemudian potensi yang lain, biasanya dalam kondisi padat, lalu lintas ini akan macet. Ya, nah ini juga nanti jamaah yang mungkin menggunakan shuttle, kemudian waktunya mungkin agak tambah, ya itu juga salah satu konsekuensi daripada kepadatan yang ada ya. Nah, untuk di rute internasional, rute namanya Bab Ali sampai ke Mahbasjin, emang karena konsentrasi jamaah sudah terpusat di Mekah, artinya bukan hanya Indonesia, negara lain pun ya, India, Pakistan, kemudian beberapa negara besar pengirim jamaah itu sudah berada di Mekah. Nah, di lokasi internasional itu namanya Bab Ali dengan Mahbasul Jin, itu emang bis itu tidak hanya ditumpangi oleh negara kita. Nah, di situ potensi nanti desak-desakan, kredit ya akan semakin tinggi ya. Nah, makanya kita juga sudah koordinasi kemarin mungkin akan melakukan penambahan jumlah petugas kita, khususnya petugas transportasi di sekitar Bab Ali untuk apa? Untuk membantu jamaah haji kita supaya mereka juga terlindungi karena betul kalau sudah berdesak-desakan dengan jamaah haji lain, relatif jamaah haji kita ini memang kalah ya. Nah, ini butuh satu perhatian, perlindungan dari para petugas transportasi. Yang lainnya kayak saya khawatir kaitan dengan distribusi catering, tapi mudah-mudahan tidak terjadi ya, karena tadi lalu lintas macet, untuk keterlambatan akan terjadi. Tapi kita sudah sampaikan betul, tolong diantisipasi betul permasalahan-permasalahan yang terjadi ketika
masa-masa puncak ya. Masa puncak ini udah masuk karena Madinah kan sudah tutup ya, kemudian tinggal dari Jeddah, dan jamaah yang haji negara lain pun sama ya, sudah mulai merapat ke kota Mekah ya, sehingga ya kredit ya, potensi kredit akan terjadi di setiap lokasi tempat akomodasi jamaah haji Indonesia. Pak, adakah treatment khusus untuk jemaah resiko tinggi Pak ketika di Armusna nanti? Oh iya, baik. Sebelum masuk ke treatment itu, kami juga sampaikan dalam beberapa hari menjelang pelaksanaan Armusna, kami minta jamaah haji untuk meminimalisir melakukan aktivitas-aktivitas yang lain ya, yang biasanya mungkin umroh. Tolong kami minta untuk bisa meminimalisir. Artinya apa? Mereka untuk menghemat energi, menghemat tenaga supaya pada saat puncaknya nanti, ya puncaknya wukuf, mereka dalam kondisi siap ya. Kita khawatir betul dengan jamaah-jamaah yang terlalu bersemangat sehingga pada hari H puncaknya mereka tidak bisa melaksanakan wukuf. Padahal apa? Ya ibadah haji itu al-hajju arafah ya. Puncaknya ibadah haji itu adalah arafah ya. Jadi jangan nanti sunahnya didahulukan, ya sementara yang menjadi wajibnya itu justru diabaikan. Karena bukan diabaikan, karena kondisinya lemah, karena kondisi sakit, sehingga jamaah itu tidak bisa melaksanakan yang wajib dan rukun tersebut. Dan ini kan menurut saya sangat rugi sekali ya. Makanya saya minta untuk meminimalisir lah, minimize ya. Kayak sholat fardu, kalau memungkinkan silahkan pergi ke haram. Kalaupun tidak, bisa melaksanakan sholat di masjid-masjid di sekitar jamaah haji tinggal, ataupun di hotel ada disiapkan musola, silakan di sana saja ya. Jadi itu saya kira jauh lebih bagus ya. Yang terlanjur sakit gimana Pak? Nah, untuk jamaah haji yang terlanjur sakit, kita kemarin dengan KKHI, dengan Klinik Kesehatan Haji Indonesia juga kami mintakan untuk melakukan semacam monitoring secara ketat ya. Jadi kami lihat dari jumlah bed yang ada, yang ditempati emang sangat minim ya. Mudah-mudahan kondisi ini berlanjut gitu sampai dengan kondisi pada saat pelaksanaan Armusna atau pasca Armusna ya. Karena ya ini juga mungkin karena pembatasan umur 65 tahun ya, sehingga kondisi jamaah yang berangkat itu relatif lebih muda dan kondisi kesehatan mereka juga jauh lebih baik ya. Jadi ini terus kita lakukan, dan ini yang menarik juga. Jadi kawan-kawan dari Kementerian Kesehatan melalui namanya Promkes, Promosi Kesehatan, bersinergi dengan Bimbat dan konsultan ibadah itu setiap saat melakukan sosialisasi kaitan dengan prokes, kaitan dengan masalah ya untuk menghemat tenaga, energi, supaya mungkin jamaah tetap dalam kondisi fit dan bugar pada saat puncak pelaksanaan ibadah haji nanti ya. Ada satuan operasional atau satuan tugas, bisa jelaskan Pak? Satgas. Oh ya, untuk nanti Armusna, jadi kita membentuk namanya Satuan Operasi Armusna atau sering kita kenal dengan Satop Armusna ya. Nanti ada ketua atau panglimanya, wakil ketua kami ya Pak Nasrullah Jassam. Kemudian nanti di bawahnya itu ada Satgas. Satgas ini ya, Satgas Arafah, Musdalifah, Mina itu merepresentasikan ya daerah kerja yang ada di pra Armusna. Jadi daerah kerja bandara ya nanti akan menempati Satgas Arafah. Nah, kemudian daerah kerja Mekah akan menempati Satgas Musdalifah, kemudian daerah kerja Madinah akan menempati Satgas Mina. Ya, walaupun nanti kita akan modifikasi ya, karena beberapa lokasi seperti Arafah dan Mina relatif memang harus ada penambahan jumlah personal, maka kita mintakan untuk beberapa petugas yang ada di Dakar Mekah untuk kita mintakan membantu pada saat baik di Arafah ataupun di Mina ya, untuk melakukan monitoring layanan ya, untuk memastikan layanan akomodasi seluruh fasilitas yang diterima jamaah itu semua dalam kondisi siap, termasuk juga layanan catering ya, mulai dari proses produksi, distribusi sampai mereka selesai mengkonsumsi, itu kita monitor melalui tadi
petugas monitoring, tim yang kita mintakan dari kawan-kawan petugas di Daker Mekah ya. Untuk dam, kami terus terang meminta ya untuk supaya prosesnya berjalan dengan baik. Saat ini pemerintah Arab Saudi sudah membuka namanya layanan-layanan pembayaran dam melalui institusi resmi, baik bank ataupun nanti ada tempat yang ditunjuk. Ya, saya kira ini jauh akan lebih bagus dan lebih baik karena jelas baik penyembelihan ataupun pendistribusiannya. Ya. Nah, kemudian ada sebagian yang mengambil inisiatif dengan menyembelih di tempat-tempat tertentu. Saya kira mungkin untuk bisa diminimalisir ya, karena khawatir mungkin kita juga tidak tahu jelas pendistribusiannya kemana gitu ya. Saya menyarankan mungkin untuk langsung membayar di tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi. Banyak bank atau tempat yang sudah ditentukan ya. Saya kira itu akan jauh lebih baik dan membuat tenang lah para jemaah haji yang mereka melakukan dam. Biasanya diorganisir oleh dari petugas juga atau memang mereka individu Pak? Mereka individu. Karena informasi yang kami dapat pihak Adohi kemudian juga bank yang ditunjuk, mereka juga menyebarkan informasi itu di hotel-hotel tempat jamaah haji tinggal ya. Dengan mudah mereka untuk bisa melakukan dam ke tempat-tempat yang sudah ditentukan. Terakhir buat Pak Haryanto yang persiapan closing date di Bandara Jeddah kapan dan seperti apa? Ya, jadi sesuai dengan schedule yang sudah dibuat bahwa rencana untuk kedatangan kloter terakhir dari Indonesia nanti pada tanggal 3 itu akan dari embarkasi Solo kloter 43 pada jam 11.50. Insya Allah nanti akan closing date. Tidak ada delay kira-kira. Semoga dari saat ini penerbangan ya mengalami sedikit delay tapi masih batas ketentuan lah. Wajar gitu, termasuk juga. Closing date itu apa nanti dari Satgas Arafah langsung bergerak menuju ke Mekah atau tunggu dulu baru besok hari baru jalan? Ya, jadi nanti akan ada proses selanjutnya setelah kita nanti closing date terakhir kita akan sesuai dengan biasanya akan diawali oleh rapat-rapat kita dengan dan Ketua Panitia PPI Arab Saudi. Dan yang lainnya tentunya nanti pergerakan kita yang satgasnya daerah kerja bandara akan tadi disampaikan Pak Ketua adalah di Arafah. Nanti pergerakannya akan kita sampaikan kemudian setelah kita melakukan langkah-langkah rapat koordinasi. Untuk sosialisasi barang bagasi dan lain sebagainya juga sudah mulai dilaksanakan ya Pak saat ini? Karena ada penanganan khusus kan? Ya, untuk sosialisasi barang bawaan kita sudah lakukan sosialisasi, bahkan kita juga selalu aktif ya menyampaikan beberapa hal seperti halnya adanya permasalahan yang di bandara ketika barang bahan berlebihan, maka kita proaktif dan sangat aktif untuk menyampaikan hal-hal yang terkait. Misalnya kita lakukan komunikasi dengan embarkasi yang ada di Jakarta. Ada lagi teman-teman? Cukup? Baik. Terima kasih Pak. Terima kasih. Arsad, Sama-sama. Pak. Terima kasih. Menahan waktunya sekian lama. Yuk, oke. Saya juga mau